Fihi Mafihi adalah mahakarya yang lahir dari pemikiran seorang lelaki yang bernama Muhammad dan mendapat julukan Jalaluddin. Dipanggil oleh murid dan sahabatnya dengan panggilan Maulana atau Tuanku. Dan disematkan pula julukan Rumi atau Maulana Rumi karena hidup di sebuah negeri Romawi di Asia Kecil atau Anatolia yang saat ini dikenal dengan sebutan Turki. Maulana Rumi adalah pendiri tarekat Mevlana atau tarekat Maulawiyah, seorang pujangga dan penyair Sufi Persia di abad ke-13 dan lebih dikenal sebagai seorang Sufi mistik dan seorang ulama besar dan penyair intelek terhebat sepanjang sejarah yang karya-karyanya tersebar dan diterjemahkan di seluruh dunia, bahkan menjadi yang paling laris di dunia barat. Segala sesuatu yang nampak oleh kita bukanlah yang sebagaimana adanya. Seringkali Allah memperlihatkan sesuatu yang sangat indah, tetapi ternyata sangat buruk dan sebaliknya. Maka dari itu, dalam melihat sesuatu, kita harus mengembalikan semua kepada Allah. Manusia adalah astrolab Allah. Astrolab adalah alat perbintangan kuno yang digunakan untuk mengukur naiknya matahari dan bintang-bintang. Agar sebuah astrolab berfungsi, maka dibutuhkan seorang astronom. Seperti halnya astrolab dari tembaga yang merupakan cerminan bintang-bintang di langit, maka wujud manusia juga merupakan astrolab Allah. Maksudnya, melalui diri manusia itu sendiri, manusia bisa mengetahui dan mengenal Allah. Tapi untuk bisa memfungsikan dirinya sendiri, maka manusia membutuhkan bantuan dari masaikh atau guru untuk membimbingnya guna menemukan esensi murni dirinya. Itulah mengapa muncul kata-kata, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Untuk bisa lebih dekat dengan Allah, tidak bisa dengan sholat secara lahir saja, atau sholat dalam bentuk luar saja, melainkan sholat dalam bentuk kehusyukan yang sempurna. Kehusyukan yang sempurna adalah sebuah kondisi di mana bentuk apapun tidak dapat masuk ke dalamnya. Tidak ada tempat bagi mereka di sana, bahkan Jibril sekalipun tidak dapat masuk ke dalamnya. Dengan kata lain, esensi diri kitalah yang sedang sholat. Kondisi inilah yang dinamakan fana, di mana keakuan dan kekitaan menjadi hilang. Dalam kondisi inilah tak akan ditemukan lagi selubung, tidak akan ada lagi bumi, langit, matahari atau bulan. Yang ada hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud mati sebelum mati. Diri adalah segala sesuatu. Segala yang lain adalah cabang dari diri. Jika cabang memiliki banyak perincian, keajaiban, ilmu pengetahuan, dan bentuk luar biasa yang tak berujung, maka diri adalah asal dari semua itu. Dan jika cabang itu mengalami ketimpangan, kemerosotan, dan ketidakberuntungan, maka diri jualah asal dari semua itu. Tubuh merupakan sebuah pondasi yang penting dan memiliki peran yang besar. Sebab tanpa tubuh, sebuah pekerjaan akan gagal dan tujuannya tidak akan tercapai. Sesuatu tidak akan nampak tanpa adanya inti, dan sebaliknya, sesuatu itu tak akan nampak tanpa adanya kulit. Raga bagaikan Maryam, dan kita semua memiliki seorang Isa dalam diri kita. Kalau kita merasakan sakit, maka Isa kita akan lahir. Namun jika tak ada rasa sakit, maka Isa akan kembali ke asalnya dan membiarkan diri kita hampa
tanpa ada yang kita dapat darinya. Sufi sejati itu seperti sebuah cermin, di mana di dalamnya kita melihat gambar diri sendiri. Jadi ketika kita melihat aib pada diri saudara sesama mukmin, maka sejatinya aibnya itu adalah aibmu juga. Manusia sejati adalah mereka yang tak pernah berhenti berusaha dan terus mengitari cahaya keagungan Tuhannya tanpa henti. Sementara Tuhan akan menyerap manusia dan menjadikan mereka bukan apa-apa, sebab Dia tak bisa dipahami oleh akal siapapun. Seseorang harus melihat orang lain dengan pandangan yang hakiki, melampaui batas sifat-sifat buruk dan sifat-sifat baik yang dipinjam oleh orang tersebut. Berusaha menyelam ke dalam hakikat orang tersebut, masuk ke dalam wujud dan zatnya untuk melihat siapa mereka sesungguhnya, karena sifat yang dipinjam itu bukanlah sifat asli mereka. Inilah yang disebut dengan penglihatan dan pengetahuan sejati. Bukan saja pada manusia, untuk menemukan hakikat dunia, kita juga harus menggunakan penglihatan dan pengetahuan sejati. Sebagian orang menganggap ungkapan tersebut adalah sebuah pernyataan besar yang tak berdasar. Tapi sebenarnya ungkapan itu adalah wujud kerendahan hati yang besar. Karena orang yang berkata, berarti percaya akan adanya dua eksistensi yang berbeda atau dualisme, dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mereka yang berkata aku adalah Allah, berarti ia telah meniadakan dirinya atau fana, bahwa berarti aku bukan apa-apa. Allah adalah segalanya dan yang kekal. Tidak ada wujud kecuali dirinya. Aku sepenuhnya tidak ada. Aku hampa. Ini adalah kerendahan hati yang paling besar dan puncak ketawaduan dan batas akhir penghambaan. Namun inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Sesungguhnya malam hari itu panjang dan adalah waktu yang tepat untuk mencari rahasia-rahasia yang berhamburan dan memohon hajat tanpa adanya gangguan dari orang lain. Allah telah menutup mata orang lain pada malam hari sehingga perbuatanmu terjaga dan terpelihara dari riya dan murni karena Allah saja. Allah menyusun manusia dari dua partikel, yaitu kemanusiaan dan kehewanan. Segala sesuatu akan menjadi jelas dengan kebalikan-kebalikannya. Karena mustahil bagi kita mengetahui sesuatu tanpa mau tahu kebalikannya. Maka Allah menciptakan nabi dan para walinya untuk menjadi petunjuk kepada cahaya Tuhan, agar tampak orang yang tulus dari yang munafik dan agar dapat dibedakan antara kerabat dan orang asing. Seperti halnya kebalikan Nabi Adam adalah iblis, kebalikan Nabi Musa adalah Fir'aun, kebalikan Nabi Ibrahim adalah Namrud, kebalikan Nabi Muhammad adalah Abu Jahal, dan demikian seterusnya. Maka melalui perantara para wali akan nampak musuh-musuh Allah, meski secara esensi Allah tak memiliki musuh. Melalui permusuhan dan perlawanan, amal perbuatan mereka menjadi tampak. Manusia tidak akan pernah mampu memperbaiki akhlak dan menyucikan amal perbuatan manusia lainnya.
Maka dari itu, yang bisa dilakukan adalah mengubah diri sendiri melalui perantara manusia lainnya. Dan untuk itu ada dua cara. Yang pertama dengan mengikuti cara Rasulullah dengan memikul ketidakadilan dan penderitaan serta ribuan kepedihan lainnya yang tak berkesudahan. Jika tak sanggup mengikuti cara yang digunakan dunia Muhammad, maka cara kedua adalah dengan cara yang ditempuh Nabi Isa, adalah dengan bergelut dalam kesendirian dan menundukkan hawa nafsu. Antara dunia fikih dan dunia spiritual ada sebuah tembok besar untuk menjaga kelangsungan yang boleh dan yang tidak boleh. Jika tidak ada dinding besar itu sebagai tirai di antara keduanya, maka tidak akan ada orang yang memohon pada ahli fikih untuk memberikan fatwa dan pekerjaan mereka akan lenyap. Seperti analogi dari ucapan Maulana Syamsuddin, akhirat itu seperti lautan dan dunia itu adalah buihnya. Allah ingin agar buih ini tetap teratur. Oleh karenanya, Allah meletakkan beberapa manusia yang membelakangi lautan untuk menjaga buih tetap ada. Maka manusia diciptakan untuk menjaga agar dunia buih tetap teratur. Dan dunia ini diciptakan untuk menjaga eksistensi para wali. Alangkah senangnya mereka yang dijadikan sebagai tujuan dari diciptakannya dunia ini. Allah menganugerahkan keridhaan dan kesenangan kepada semua manusia untuk bekerja pada keahliannya masing-masing. Bahkan jika ia hidup hingga 100.000 tahun, ia akan tetap membuka praktik untuk keahliannya itu. Air kehidupan terletak di dalam kegelapan, dan kegelapan ini adalah raga para wali. Allah menganugerahkan derajat yang tinggi dan agung bagi para wali. Karena itu, para wali tidak membutuhkan penghormatan, karena mereka adalah kehormatan itu sendiri. Seperti matahari yang ada di atas bumi, bukan ditujukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menerangi makhluk-makhluk lainnya. Dunia ini berdiri karena adanya ketidaksadaran. Seandainya tidak ada ketidaksadaran, maka tidak akan ada yang tersisa dari dunia ini. Rindu kepada Tuhan, ingat pada akhirat, kemabukan, dan ekstase adalah arsitek dunia akhirat. Jika semua hal ini yang terjadi, berarti kita sedang berjalan menuju dunia akhirat dan meninggalkan dunia ini. Tetapi Allah menginginkan agar kita berada di dunia ini, sehingga tetap ada dua dunia. Begitulah Allah mempekerjakan dua penjaga, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran, agar dua dunia ini tetap dihuni oleh penduduk. Untuk menemukan Allah, maka manusia harus meninggalkan kepedulian pada dirinya dan dunianya, serta menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Karena saat seseorang berkata, "Aku sungguh mencintaimu," maka ia harus siap untuk kehilangan apapun dan sengsara. Karena di saat itulah Allah akan mencabut akar diri manusia dan membersihkan rumahnya. Seorang wali ketika ditanya, maka ia akan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kemampuan si penanya. Karena jika para wali menjawab sesuai pengetahuan yang sebenarnya ada padanya,
maka jawaban itu tidak akan sampai pada pemikiran si penanya. Di hadapan Tuhan ada 100.000 tingkatan. Semakin suci seseorang, tingkatannya akan semakin naik. Sementara jika kesuciannya menurun, ia pun akan turun kembali. Isa bukanlah Tuhan, karena jika ia adalah Tuhan, lalu kemana rohnya pergi? Roh pergi menuju asal dan penciptanya. Jika asal adalah diri Isa sendiri yang juga merupakan Tuhan, lalu kemana rohnya pergi? Apakah kebaikan dan keburukan digerakkan oleh satu atau dua pelaku? Jawaban di satu sisi, kebaikan dan keburukan memang digerakkan oleh dua pelaku, karena seseorang tidak mungkin berbeda haluan dengan dirinya sendiri. Dan di sisi lain, keburukan tidak bisa lepas dari kebaikan, karena perbuatan baik adalah ketika kita meninggalkan keburukan, dan meninggalkan keburukan akan mustahil tanpa adanya keburukan itu sendiri. Bukti bahwa meninggalkan keburukan adalah sebuah kebaikan, yaitu jika di sana tidak ada pendorong pada keburukan, maka tidak mungkin ada tindakan meninggalkan keburukan. Dari sisi ini, kebaikan dan keburukan bukanlah dua hal yang terpisah. Manusia hanya memiliki dua kondisi, yaitu berkehendak atau tidak berkehendak. Ketiadaan kehendak sama sekali bukanlah sifat manusia, sebab manusia akan menjadi kosong dan sirna tanpa kehendak. Selagi manusia masih ada, maka salah satu dari dua sifat tersebut akan tetap ada dalam diri mereka. Berkehendak melahirkan kegelisahan dan penyakit, sedang tidak berkehendak berarti tidak menginginkan apapun, maka tidak akan ada kesakitan sedikit pun di sana. Bagi para wali, mereka tak mengenal kemenduaan atau perpisahan, melainkan penyatuan antara berkehendak dan tidak berkehendak. Keyakinan adalah guru yang sempurna, sementara prasangka yang baik dan benar adalah murid-muridnya, yang disesuaikan dengan peringkat mereka yang bermacam-macam. Prasangka kuat, prasangka yang lebih kuat, dan seterusnya. Ketika prasangka bertambah kuat, maka akan semakin dekat dengan keyakinan dan menjauh dari pengingkaran. Tidak ada solat tanpa kehadiran hati. Pekerjaan hati itu penting, tapi manusia juga harus menghadirkan bentuknya dengan melakukan ruku dan sujud. Solat formal adalah solat raga. Ia terbatas waktu dan tidak berlangsung selamanya. Sedang solatnya hati itu abadi. Ia juga memiliki bentuk ruku dan sujud. Namun bentuk ruku dan sujudnya tidak ditampakkan dalam bentuk yang konkret. Karena solat formal dan solat hati, makna keduanya melekat pada bentuk, maka solatnya manusia tidak akan ada manfaatnya jika keduanya tidak ada. Jalan kefakiran adalah jalan yang akan membawa manusia menggapai cita-cita. Jika manusia mengambil jalan ini dalam hidupnya, maka Allah akan menganugerahkan kerajaan serta kenikmatan dunia yang tidak pernah terbayangkan, sampai-sampai manusia akan menjadi malu dengan apa yang pernah diangankan sebelumnya.
Pikiran adalah tamu yang menyesuaikan diri dengan kapasitas rumah tubuhnya. Bagi anak kecil, tak ada yang diketahuinya selain susu dan ibu yang menyusuinya. Ketika tubuhnya besar, tamunya juga akan semakin banyak. Rumah akal yang ia tempati menjadi semakin luas. Demikian juga dengan wawasan dan daya pembedanya. Namun ketika para tamu cinta datang, rumah itu tak bisa lagi menampung mereka. Sehingga mereka akan merobohkan rumah itu dan membangun rumah yang baru. Kecenderungan manusia adalah apabila ia jatuh cinta pada sesuatu, tak berlangsung lama. Sebab setelahnya manusia akan melihat yang lain yang lebih indah atau lebih bagus dari sebelumnya. Maka sebaik-baik manusia adalah yang mencintai kefakiran, sebab pada kefakiran terdapat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, baik itu keindahan makna, materi dan rohani. Al-Quran itu laksana sutra yang memiliki dua sisi. Sebagian mengambil intisari dari sisi satu dan sebagian lagi dari sisi yang lain. Keduanya sama-sama benar, sebab Allah menghendaki agar setiap orang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Allah sangat dekat denganmu. Setiap pikiran dan gagasan yang kamu yakini, Allah akan selalu berada di dalamnya. Karena Dia yang memberi eksistensi bagi gagasan dan pikiran itu dan membuatnya berada di pangkuanmu. Tetapi karena begitu dekatnya Dia denganmu, kamu tidak bisa melihatnya. Maka mintalah semua hal hanya kepada Allah. Yakinlah bahwa segala sesuatu begitu mudah di hadapan Allah, karena semuanya berasal darinya. Dia adalah hakim mutlak bagi segala sesuatu. Allah menciptakan alam ini dengan maksud untuk menampakkan wujudnya, terkadang dengan kelembutan dan terkadang dengan kekuatan. Andai setiap atom di alam ini jadi tanda pengenal Allah, tentu itu masih sedikit dan tidak akan mampu memperkenalkannya. Alam adalah media transfigurasi bagi Allah, baik bagi mereka yang meyakini keberadaan Allah maupun bagi mereka yang mengingkarinya. Sesungguhnya dengan adanya pro dan kontra, transfigurasi menjadi indah. Karena pro dan kontra itulah yang menampakkan Allah. Allah menghendaki kebaikan dan keburukan, tetapi hanya meridhoi kebaikan. Allah juga menghendaki perintah dan larangan, tetapi perintah hanya akan cocok jika yang diperintahkan itu adalah hal yang dibenci. Jadi demi keabsahan menjalankan perintah kebaikan dan menjauhi larangan keburukan, maka harus ada orang yang menginginkan keburukan. Seorang hamba yang berakal sempurna adalah dia yang bersyukur atas kekerasan yang nampak maupun yang samar, sebab semua itu adalah pilihan yang diberikan Allah kepadanya. Sedang yang menghalangi rasa syukur adalah ketamakan. Manusia sudah sepatutnya sibuk dengan urusan akhirat, sehingga dunia mengalir di belakangnya. Allah itu tidak disifati kehadiran ataupun ketidakhadiran. Sebab jika demikian, dari sana
bisa dipastikan adanya oposisi yang datang dari oposisi. Karena dalam kegaiban atau ketidakhadiran lazim baginya untuk menciptakan kehadiran yang merupakan oposisinya. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan oposisi datang dari oposisi. Jika sesuatu dimungkinkan menciptakan sesuatu yang menyerupainya, maka di sana akan ada aktivitas pengunggulan tanpa ada yang mengunggulkan. Akhirnya akan menjadi keniscayaan adanya sesuatu yang menciptakan dirinya sendiri dan keduanya sama-sama tiada. Keburukan dan kebaikan adalah satu hal yang tak dapat dipisahkan. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak memiliki unsur keburukan di dalamnya. Karena jika terpisah, maka akan ada dua pencipta. Sungguh selain langit yang biasa kita lihat itu, ada langit lainnya yang hanya bisa dilihat oleh para kekasih Allah. Di hadapan para wali itu, langit yang biasa kita lihat tidak memiliki keindahan dan tampak hina. Para wali telah menapakkan kaki mereka di atas langit-langit itu dan melewatinya. Ilmu yang dipelajari dengan belajar dan berusaha adalah ilmu tentang badan atau abdan. Sedangkan ilmu tentang agama dan jiwa adalah ilmu adyan. Melihat cahaya lampu dan api adalah ilmu abdan, sedang terbakar oleh api atau cahaya lampu adalah ilmu adyan. Kesimpulan resensi kali ini adalah buku Fihi Mafihi adalah buku yang akan mengantarkan kita pada kebijaksanaan untuk menerima segala kehendak Tuhan di dunia ini dengan sudut pandang yang luas. Maka, buku ini wajib ada di deretan koleksi buku-buku tasawuf kalian. Sekian resensi dari saya. See you on the next episode.